Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Skipfish yang berjalan di Kali Linux, otomatis yang cepat dan powerful untuk menemukan celah keamanan. Skipfish itu alat-alat scanning website otomatis untuk aplikasi web yang cepat dan efisien. Sebagai contoh, kita akan mencoba scanning situs Twitter, salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Tapi tunggu dulu, ada hal penting yang harus kita pahami sebelum lanjut. Apaan tuh kak? Sebelum kita lanjut, perlu digarisbawahi bahwa melakukan pemindaian terhadap situs seperti Twitter tanpa izin resmi sangat tidak diperbolehkan secara hukum. Skipfish dan tools sejenisnya hanya boleh digunakan untuk pembelajaran di lingkungan lokal atau lab simulasi, lalu hanya boleh digunakan untuk aplikasi milik pribadi atau website yang secara eksplisit memberikan izin untuk pengujian keamanan. Untuk tutorial ini, kita hanya akan menunjukkan contoh struktur perintah seolah-olah menargetkan Twitter, tetapi tidak benar-benar menjalankan pemindaian terhadap situs tersebut. Ini hanya untuk edukasi. Nah, apa itu sebenarnya Skipfish dan bagaimana cara kerjanya? Jadi, Skipfish adalah alat pemadai keamanan web yang dikembangkan oleh tim keamanan Google. Tujuannya untuk membantu para pengembang dan auditor keamanan mendeteksi potensi kerentanan dalam aplikasi web. Singkatnya, Skipfish itu alat keamanan web buatan Google yang melakukan scanning terhadap situs untuk mencari potensi celah seperti XSS, SQL injection, dan error konfigurasi. Nah, hasilnya akan ditampilkan dalam laporan HTML yang mudah dibaca. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi, cara kerjanya adalah dengan melakukan crawling terhadap seluruh bagian dari situs web yang ditargetkan, lalu mengirimkan berbagai jenis request seperti info form, URL parameter, dan respon kode server guna melihat apakah ada celah keamanan seperti XSS, SQL injection, dictionary terpaksa, error konfigurasi, dan berbagai jenis masalah keamanan lainnya. Nah, keunggulan Skipfish ini adalah kecepatannya yang tinggi dan hasil scan-nya yang akan ditampilkan dalam bentuk laporan HTML yang interaktif dan mudah dibaca. Nah, di sini kami akan menggunakan Skipfish di Kali Linux. Pertama-tama kami akan membuka terminal. Nah, biasanya Skipfish itu sudah tersedia secara default di Kali Linux. Namun jika ingin instalasi manual, kita bisa menginstalnya lewat terminal dengan menjalankan perintah berikut. Misalnya sudo apt update atau sudo apt install Skipfish. Setelah itu bisa cek apakah Skipfish sudah terinstall. Kita bisa gunakan perintah berikut: Skipfish -h. Nah, jika berhasil, akan muncul berbagai opsi dan parameter penggunaan Skipfish. Perintah ini akan menampilkan bantuan termasuk parameter penting seperti opsi autentikasi, batas kedalaman crawling, jumlah tweet, dan lainnya. Sangat berguna untuk kamu pahami sebelum melakukan scanning. Simulasi penggunaan Skipfish pada Twitter. Setelah terinstall, kami bisa langsung menjalankan Skipfish. Di sini kami ingin memindai situs Twitter. Nah, kita jalankan perintah berikut: Skipfish -o kelompok 8 -k 1.1.1 https twitter.com. Penjelasannya, -o kelompok 8 adalah folder tempat hasil pemindaian akan disimpan. https twitter.com adalah alamat website yang akan kamu scan. Skipfish akan mulai mengumpulkan data, menganalisis respon dari web server, dan mengidentifikasi potensi kerentanan. Proses ini bisa memakan waktu tergantung dari ukuran dan kompleksitas situs yang di-scan. Semakin besar situsnya, maka akan semakin lama prosesnya. Setelah proses scan selesai, misalnya pada server lokal atau replika situs, kita masuk ke folder kita dengan masuk ke direktori output.
Di sini folder kami yaitu kelompok 8, jadi jalankan perintah berikut, cd kelompok 8. Nah, untuk masuk dari hasil scanning, kita akan membuka laporan HTML. Ketik perintah berikut, perform index.html. Di halaman ini bisa kita lihat isu tab overview. Ini temuan kerentanan masalah. Tampilan laporan Skipfish sangat informatif. Di sana kamu bisa melihat ringkasan umum jumlah URL yang dianalisis, daftar semua halaman dan endpoint, error server atau status kode yang mencurigakan, input yang diuji termasuk payload XSS atau injeksi, level risiko dari setiap temuan. Selanjutnya dokumen tipe overview. Jadi bagian ini menunjukkan jenis dokumen atau file yang ditemukan selama pemindaian. Ini berguna untuk memahami tipe konten apa saja yang dipakai situs tersebut dan apakah ada potensi celah dari masing-masing file atau misalnya JavaScript lawan XSS. Selanjutnya isu tipe overview. Jadi pada bagian ini sangat penting karena menampilkan berbagai isu atau masalah yang ditemukan selama proses scanning. Misalnya pada ikon warna orange external content event on a page. Ini merupakan konten dari luar atau mungkin tidak aman, disematkan ke halaman misalnya script dari domain luar. Terus pada warna biru, HTML from with no apparent XSRF protection, ini merupakan from input tidak memiliki perlindungan CSRF token, rentan terhadap serangan CSRF. Terus warna hitam, not solved directory, ini merupakan server menampilkan directory sebagai halaman biasa, bisa dimanfaatkan untuk directory traversal. Dan selanjutnya warna hijau, incorrect or missing chassis, ini halaman tidak mendefinisikan chassis dengan benar yang bisa dimanfaatkan untuk XSS tertentu. Jadi kesimpulannya, halaman ini menunjukkan hasil crawling dan analisis awal terhadap situs target atau Twitter, termasuk struktur file dan tipe dokumen, potensi celah atau masalah konfigurasi, klasifikasi risiko berdasarkan severity, serta waktu dan durasi scanning. Jadi, Skipfish tidak menjamin semua yang ditemukan adalah benar-benar celah keamanan. Diperlukan validasi manual untuk memastikan apakah suatu isu itu benar-benar berbahaya atau hanya positif. Sekian, terima kasih.